Raju, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Langsung kalian. Tahu apa kalian? Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi menjadi korban penculikan dalam peristiwa J30 SPKE pada 1 Oktober tahun 1965. Ahmad Yani adalah tokoh militer penting yang pernah menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat di bawah pemerintahan Soekarno. Ia lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, anak laki-laki pertama dari pasangan Sarjo bin Suharjo dan istrinya Murtini. Ayahnya bekerja sebagai supir pribadi keluarga Jans Hulsking. Seorang Belandaik menjabat sebagai administrator di Purworejo. Pendidikan Ahmad Yani dimulai tahun 1928 di Hollands Inlandse School HIS. Atas bantuan Jans Hulsking kemudian ia melanjutkan pendidikan di Meer, Witgebreid Onderwijs MOGLO. Namun pendidikan di ANSB hanya berlangsung 2 tahun. Ahmad Yani tertarik pada bidang militer, maka pada saat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan himbauan kepada kaum pemuda untuk ikut serta dalam upaya pembelahan wilayah dari serbuan Jepang. Pada bulan Maret tahun 1942 Ahmad Yani ditangkap oleh tentara Jepang karena menjadi bagian dari pasukan Hindia Belanda. Namun, berstatus tentara pribumi, ia akhirnya dibiarkan. Setelah bebas, Ahmad Yani kembali ke kampungnya dan memutuskan untuk mengikuti kursus di Purworejo. Salah satu guru kursus mengetiknya adalah Yayu Rulia Subandiah yang akhirnya menjadi istrinya. Setahun kemudian, Ahmad Yani memutuskan untuk masuk Heiyo, kesatuan militer yang dibentuk oleh Jepang. Ia kemudian mendapatkan pangkat Sodancho Komandan Kompi. Lalu, pada tahun 1944 ia dipindahkan ke Magelang dengan jabatan sebagai Komandan Seksi 1 Batalion Daidan 2 Magelang. Pada bulan Oktober tahun 1945, Batalion 4 yang dipimpin Ahmad Yani terlibat dalam suatu pertempuran dengan pasukan Inggris di Banyu Biru, Ambarawan Perth. Pertempuran ini dikenal dan populer sebagai bagian dari peristiwa Palagan Ambarawa. Pasukan yang dipimpin Ahmad Yani berhasil memukul mundur pasukan Inggris ke Semarang dengan meninggalkan perlengkapan dan persenjataannya. Pasukan Ahmad Yani terus mengejar, sehingga terjadi pertempuran di lapangan Banten, Semarang. Ahmad Yani tidak hanya memiliki kemampuan di bidang militer, tetapi juga handal di bidang diplomasi. Ahmad Yani tidak hanya memiliki kemampuan di bidang militer, tetapi juga handal di bidang diplomasi. Pengabdian Yani sebagai perwira ditampilkan dengan kehebatannya dalam memimpin pemberantasan pemberontakan API dan DITI di Jawa Tengah. Pada tahun 1950 Ahmad Yani sebagai Komandan Brigade turun langsung ke medan perang untuk menghadapi pemberontakan oleh Angkatan Umat Islam OI yang dipimpin oleh Kai Somalangu. Dalam waktu singkat ia dan pasukannya berhasil memukul mundur para pemberontak dan pimpinan OI tewas dalam pertempuran. Tak berselang lama, pada tahun 1951 muncul pemberontakan yang lebih besar dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI yang dipimpin oleh Amir Fatar di Jawa Tengah. Pemberontakan tersebut berlangsung cukup lama, yakni dari tahun 1952 sampai tahun 1954. Ahmad Yani kemudian berhasil menumpas perlawanan DITI dengan bantuan pasukan khusus yang dibentuknya dan dikenal sebagai Bintang Riders. Setahun kemudian, Letnan Kolonel Ahmad Yani mendapat tugas dari Markas Besar Angkatan Darat Mabes AD untuk menjalani pendidikan luar negeri yakni Command and General Staff College di CSDC di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat.
Pada tahun 1960, dalam usianya yang ke-38 tahun, Ahmad Yani mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Pada bulan April tahun 1961 pemerintah membentuk satuan untuk memuluskan rencana operasi militer di Papua Barat akibat sifat keras kepala pihak Belanda yang terus menyetujui tak ingin melepaskan Papua Barat kepada Indonesia. Satuan itu disebut Gabungan Kepala Staf GKS, yang mana Ahmad Yani sendiri merupakan utusan dari Angkatan Darat bersama Brigjen Soeharto. Akhirnya pada 23 Juni tahun 1962, Mayor Jenderal Ahmad Yani dilantik menjadi KSID yang menggantikan Jenderal Nasution. Setelah itu muncul isu Dewan Jenderal pada bulan Mei tahun 1965. Isu tersebut membuat gaduh masyarakat dengan penemuan dokumen yang menyatakan bahwa Dewan Jenderal telah bekerja sama dengan CIA, Central Intelligence Agency, Amerika Serikat, untuk melakukan kudeta terhadap kekuasaan Bung Karno. Kemudian, isu tersebut diperparah dengan beredarnya berita tentang kondisi kesehatan Soekarno yang semakin memburuk. Ahmad Yani kemudian menjelaskan kebenaran dari isu tersebut langsung kepada Bung Karno dan menyatakan bahwa personil AD Patul dan akan selalu berada di belakang Soekarno. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 sekitar pukul 3-4 terjadi kegaduhan di kediaman Ahmad Yani. Malam itu, ketika pasukan Cakrabirawa tiba di rumah Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang, mereka mendapati putra beliau yang berumur 7 tahun, Irawan Suraedi, duduk bersama pengasuh anak keluarga, menunggu ibunya pulang. Melihat Cakrabirawa datang dengan senjata lengkap dan sikap tak ramah, Bob Mirah ketakutan dan terdiam di tempat. Walhasil, pasukan Cakrabirawa menyuruh anak Jenderal Ahmad Yani yang masih kecil, Edi, ke kamar ayahnya, menggoyang-goyangkan kaki Jenderal Ahmad Yani yang sedang tidur. Sebagai Panglima dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani bingung dengan kedatangan tak terduga pasukan Cakrabirawa. Meskipun demikian, Jenderal Ahmad Yani menerima kedatangan pasukan Cakrabirawa dengan tenang, menanyakan alasan penjemputan di luar jadwal tersebut. Karena Cakrabirawa beralasan beliau akan dibawa menghadap Presiden Soekarno, Jenderal Ahmad Yani meminta permisi hendak menyegarkan diri dan mengganti pakaian terlebih dahulu. Permintaannya ditolak secara kasar. Jenderal Ahmad Yani pun jadi adu suara dengan pasukan Cakrabirawa. Pada akhirnya Jenderal Ahmad Yani ditembak dari arah belakang pintu kaca. Jenderal Ahmad Yani diculik dalam keadaan meninggal di kediaman rumahnya. Pasukan Cakrabirawa menyeret pergi jasad berlumur darah Jenderal Ahmad Yani ke kawasan Lubang Buaya untuk dikumpulkan bersama petinggi militer sasaran mereka lainnya. Kemudian jenazah Jenderal Ahmad Yani beserta 6 perwira ditemukan pada 4 Oktober tahun 1965 dan dimakamkan pada 5 Oktober tahun 1965. Rumah ini adalah saksi bisu dalam penculikan Jenderal Ahmad Yani pada 1 Oktober tahun 1965. Itulah akhir kisah perjuangan DSNG Jenderal Ahmad Yani di masa kemerdekaan Indonesia dan pemberontakan di TE. Kemudian Ahmad Yani dianugerahi gelar pahlawan revolusi atas jasanya mengawal kemerdekaan serta mempertahankan ideologi Pancasila.